Pernahkah Anda merasa lelah dalam menjalani ibadah Ramadan? Kisah inspiratif ini akan membawa Anda memahami esensi ibadah dari sudut pandang spiritual, tasawuf, dan filsafat Islam. Temukan bagaimana menjaga konsistensi ibadah dengan hati yang tenang dan penuh makna, serta merasakan kedamaian sejati dalam setiap ritual Ramadan. Pernahkah Anda merasa lelah bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin saat menjalani ibadah di bulan Ramadan? Seolah-olah energi yang Anda miliki perlahan terkikis, dan semangat yang awalnya membara mulai meredup. Ini adalah cerita tentang seorang hamba, sebut saja namanya Fahri, yang merasakan hal serupa. Di tengah kesibukan sebagai seorang ayah, suami, dan pekerja, Fahri merasa ibadahnya selama Ramadan seperti berjalan di tempat. Sahur dan berbuka terasa seperti rutinitas belaka. Salat tarawih terasa berat dan tilawah Al-Quran pun sering tertunda. Ia bertanya dalam hati, apakah ini yang disebut ibadah? Apakah ini yang Allah inginkan dari seorang hambanya? Fahri lupa bahwa ibadah bukanlah sekedar gerakan fisik atau ritual yang diulang-ulang. Ibadah adalah perjalanan hati, sebuah dialog intim antara hamba dan Sang Pencipta. Dalam ilmu tasawuf, ibadah adalah sarana untuk membersihkan hati, tazkiyatun nafs, dan mendekatkan diri kepada Allah. Namun, seringkali kita terjebak dalam dimensi fisik ibadah, melupakan dimensi spiritual yang justru menjadi esensinya. Kita fokus pada berapa rakaat tarawih yang kita lakukan, berapa juz Al-Quran yang kita hatamkan, atau seberapa cepat kita menyelesaikan wirid. Padahal Allah melihat hati kita, bukan angka-angka tersebut. Dalam filsafat Islam, ada sebuah konsep yang disebut muraqabah, yaitu kesadaran penuh bahwa Allah selalu mengawasi kita. Muraqabah mengajarkan kita untuk tidak hanya fokus pada apa yang kita lakukan, tetapi juga pada bagaimana kita melakukannya. Apakah kita melakukannya dengan penuh cinta, keikhlasan, dan kesadaran akan kehadirannya? Fahri mulai memahami ini ketika suatu malam, di tengah kelelahan setelah bekerja seharian, ia duduk sendirian di teras rumahnya. Ia melihat langit yang dipenuhi bintang-bintang, dan tiba-tiba hatinya terasa tenang. Ia menyadari bahwa ibadah bukanlah beban, melainkan hadiah. Hadiah dari Allah untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepadanya. Kisah Fahri mengingatkan kita pada sebuah analogi. Ibadah itu seperti air yang mengalir. Jika air itu jernih dan mengalir dengan tenang, ia akan membersihkan segala sesuatu yang dilaluinya. Namun, jika air itu keruh dan tergesa-gesa, ia justru bisa merusak. Begitu pula dengan ibadah kita. Jika kita melakukannya dengan hati yang tenang, penuh kesadaran dan keikhlasan, ia akan membersihkan jiwa kita. Namun, jika kita melakukannya dengan terburu-buru, penuh beban, dan tanpa makna, ia justru bisa membuat kita lelah dan kehilangan esensinya. Lalu, bagaimana cara menjaga konsistensi ibadah tanpa merasa lelah? Pertama, kita perlu memahami bahwa ibadah bukanlah kompetisi. Tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Kedua, kita perlu melibatkan hati dalam setiap ibadah. Seperti kata Imam Al-Ghazali, ibadah tanpa kehadiran hati adalah seperti tubuh tanpa jiwa. Ketiga, kita perlu menjaga keseimbangan antara dimensi fisik dan spiritual. Jangan hanya fokus pada jumlah, tetapi juga pada kualitas. Terakhir, kita perlu mengingat bahwa Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Dia tidak menuntut kesempurnaan,
tetapi keikhlasan dan kesungguhan. Fahri pun mulai menerapkan ini dalam hidupnya. Ia tidak lagi memaksakan diri untuk sholat tarawih 20 rakaat jika tubuhnya terlalu lelah. Ia memilih untuk salat 8 rakaat, tetapi dengan khusyuk dan penuh kesadaran. Ia juga mulai meluangkan waktu untuk merenung atau bermuhasabah setiap malam, mengevaluasi hari-harinya dan memohon ampun kepada Allah. Perlahan-lahan, ia merasakan perubahan dalam hatinya. Ibadahnya tidak lagi terasa seperti beban, melainkan seperti oase di tengah padang pasir kehidupan. Jadi, jika Anda merasa lelah dalam ibadah, ingatlah bahwa Anda tidak sendirian. Setiap hamba pasti pernah merasakannya. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespon kelelahan itu. Apakah kita menyerah atau justru menjadikannya sebagai momentum untuk introspeksi dan memperbaiki diri? Seperti kata Rumi, di balik setiap rasa lelah ada pelajaran. Di balik kesulitan ada hikmah. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk membersihkan hati, mendekatkan diri kepada Allah, dan menemukan ketenangan jiwa yang sejati. Karena sesungguhnya, surga tidak hanya menanti kita di akhirat, tetapi juga bisa kita rasakan dalam hati kita yang tenang dan bersih. Mari kita bersama-sama merenung, introspeksi, dan mengambil langkah menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya. Mari bersama-sama menyebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.